Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjut pembahasan Hilyah Thalibil Ilmi sampai sesi ke-9 ya. Sekarang 9. Kita bahas 2 lagi, perhatian, tekun dan teliti. Lihat di halaman 25, dibaca. Bismillah. Perhatian, berhias dengan perhatian. Karena barang siapa memperhatikan, niscaya ia mengetahui. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan, perhatikan, niscaya kamu tahu. Oleh karena itu, perhatikan ketika berbicara. Apa yang kamu bicarakan, apa manfaatnya? Berhati-hatilah dalam penyampaian ungkapan dan pemilihan kata, tanpa menyulitkan diri atau sok pintar. Perhatikan ketika berdiskusi bagaimana memilih format kalimat yang tepat untuk mengungkap gagasan yang dimaksudkan. Perhatikan ketika pertanyaan dilontarkan oleh penanya, bagaimana memahami pertanyaan sebagaimana mestinya sehingga tidak mengandung 2 maksud. Demikian seterusnya. Baik. Disebutkan untuk poin ke-14 ini tentang ta'ammul, namanya itu ta'ammul, merenungkan atau memikirkan lebih dahulu. Nah, itu paling enak kalau diterjemahkan kayak gitu. Pikir dulu. Pikir dulu sebelum hal-hal berikut ini. Di sini ada beberapa hal kita mesti ta'ammul dulu, mikir-mikir dulu. Kesimpulannya, kalau disebutkan Syekh Bakar Abu Zaid ada 3, ditambahkan dari pernyataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin jadi 4. Ta'ammul yang pertama, apa tadi ta'ammul? Dipikir dulu. Ta'ammul yang pertama yaitu ta'ammul ketika berbicara. Ta'ammul ketika berbicara. Ya. Yang kedua, ta'ammul ketika muzakarah. Muzakarah itu artinya mengingatkan orang lain. Terus yang ketiga, ta'ammul ketika bertanya. Kalau tadi muzakarah itu diterjemahkan di buku itu berdiskusi. Ya, namun kalau di sini saya katakan mengingatkan orang lain. Terus yang ketiga, ta'ammul ketika bertanya. Kemudian yang keempat, kalau menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ta'ammul ketika memberikan jawaban. Syekh Utsaimin katakan wa nazidu amron rabi'an. Kami tambahkan yang keempat, yaitu ta'ammul indal jawab. Yaitu pikir-pikir lebih dahulu kalau memberikan jawaban. Maka kalau seorang penuntut ilmu punya 4 ini, maka dia jadi orang yang hilm yang kemarin kita sebut. Hilm itu tidak tergesa-gesa. Mau bicara mikir-mikir dulu. Ya. Dia mau bicara pikir-pikir dulu, ngatur kata-kata baik-baik, pilih kata yang tepat untuk diucapkan. Jadi dia pilih kata yang baik. Ta'ammul dalam berbicara. Yang kedua, ta'ammul ketika muzakarah, mengingatkan orang lain. Bisa jadi bentuknya nasihat, bisa jadi ketika ingatkan orang yang keliru padahal dia sudah tahu gitu, dia salah. Namun kita ingatkan. Nah, itu juga milih kapan waktunya, timingnya kapan.
ini pas nggak saya itu sampaikan gitu. Juga demikian juga ta'ammul ketika bertanya. Berarti penuntut ilmu kalau mau tanya juga mikir-mikir. Contoh misalnya bertanya yang ini tujuannya untuk jatuhkan orang lain. Ya, dia tidak ingin bertanya untuk suatu ilmu gitu dapat jawaban. Ya, atau langsung menyinggung orang, langsung menyebut nama begitu. Nah, itu harus ditimbang-timbang. Lalu yang keempat ta'amul apa? Ketika memberikan jawaban. Syekh Ibnu Utsaimin katakan, kaifa yakudu jawabuka, pikir-pikirlah bagaimana jawabanmu, hal huwa wadihun la labisa fi au mubhamun. Coba dipikirkan itu yang jadi jawaban sudah jelas atau masih rancu atau masih mubham belum jelas. Apakah butuh beri jawaban mufassal atau mujmal, global atau terperinci. Nanti lihat kondisi, ya tergantung kondisi masing-masing. Kapan dia beri jawaban global, kapan dia itu beri jawaban terperinci. Kadang dia cukup kasih jawaban umum, kadang dia itu timbang-timbang untuk memberikan dalil. Itu perlu diatur juga jawaban seperti ini. Itu namanya tadi apa? Ta'ammul. Ya, ta'ammul. Terus ke-15. Tekun dan teliti. Milikilah sifat tekun dan teliti, terutama dalam menghadapi musibah dan tugas. Di antaranya adalah tekun dan sabar dalam belajar dan menjalani waktu demi waktu untuk belajar kepada guru. Karena siapa yang tekun niscaya akan tumbuh. Man sabata nabata. Man sabata, siapa yang sabata maka dia itu nabata akan tumbuh. Nah sekarang ke-15 itu poinnya adalah as-sabat wa tasabbut. Kalimat bahasa Arabnya itu as-sabat wa tasabbut. Sabat itu artinya sabat, itu artinya sabar. Kemudian tasabut itu artinya teliti. Cross check ulang dulu dalam menerima berita. Saya ulang, sabat tadi artinya apa? Sabar. Maka kan Syekh katakan di bawahnya, di antaranya adalah tekun dan sabar dalam belajar gitu. Maka seorang penuntut ilmu harus punya sifat sabat. Sabat itu sabar ketika belajar. Dicontohkan di sini. Coba saya baca ini contohnya nih. Dia itu harus sabat dulu. Beliau katakan, fasabatu ma'nahu as-sabru wal musabara wal musabara wa alla yamallu wa la yatjaru. Nah, sabar itu atau sabat tadi ya, sabat artinya sabar. Terus musabarah. Musabarah itu artinya sabar atas gangguan orang lain. Maka ada ayat yang katakan isbiru wasabiru warabitu. Isbiru, sabarlah. Sabiru, ya, bersabar, ada lawan di sini. Berarti ada orang lain yang ganggu. Ya, suruh sabar, suruh musabarah dan tidak alla yamallu, tidak menyimpang. Artinya terus di jalan yang lurus, terus wala yatjaru, jangan mengeluh atau tidak mengeluh. Contoh di sini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa alla yakhudha min kulli kitabin nutfatan. Jangan kalau mau belajar itu dari satu kitab sedikit, secuil. Au min kulli fanin qit'atin summa yatruk. Dia ambil lagi secuil dari satu bidang ilmu kemudian dia tinggalkan. Li'anna hadza yadurru talib.
yang ada itu malah mengganggu atau membuat seorang yang belajar itu jadi tidak tertata rapi. Akhirnya dia hari berlalu bila faedah, tanpa faedah sama sekali. Idza lam yasbut ala syai'i, itu kalau dia tidak sabar untuk belajar. Beliau contohkan gini. Ada yang pelajari kitab Al-Ajurumiyah. Terus dia beralih pada kitab Qatrun Nada. Dia beralih pada kitab Alfiyah. Semuanya ambil secuil-secuil. Ini ambil bagian pertamanya, ini ambil bagian pertamanya, ini ambil bagian pertamanya. Ditanya, kamu sudah belajar Alfiyah belum? Oh sudah. Jurumiyah sudah belum? Oh sudah. Ya, Qatrun sudah belum? Oh sudah. Apa yang kamu pelajari? Tadi cuma bagian-bagian awal saja. Ini cuma bagian awal, terus tinggalkan terus kayak gitu. Dalam ilmu mustalah misalnya, dia pelajari kitab Nukhbatul Fikr, terus dia pelajari kitab Alfiyah Al-Iraqi, namun cuma ambil secuil-secuil saja. Itu contoh kalau belajar kitab. Contoh kalau dengan ulama, dia itu tidak sabar. Gini, kata Syekh, ya ringkasnya, dia belajar itu dari banyak guru, namun pindah-pindah. Semuanya nggak selesai. Namun gurunya banyak. Ya, yang majelis ini ambil pertemuan perdana kedua, terus pindah lagi majelis berikutnya. Dengan guru ini ambil pertemuan perdana kedua, terus ambil pindah lagi, terus kayak gitu. Ditanya, gurumu siapa saja? Wah, guru saya itu banyak sekali. Ya. Wah, ada di mana saja? Wah, ada di Surabaya, ada di Malang, ada di Jogja, ada di Jakarta, ada di Bandung. Itu guru saya semua. Apa kamu pelajari? Wah, sudah banyak. Saya pelajari itu. Namun dia nggak mau terus terang kalau dia cuma pelajari pada pertemuan perdana saja. Kata beliau di sini itu tidak sabar dalam belajar. Maka kalau mau belajar konsen ya pada satu guru, pada satu kitab, belajarnya sampai rampung. Kadang kita itu cuma semangatnya di awal-awal. Oh semangatnya itu, semangat sekali, panas sekali kalau awal itu, panas tai ayam. Setelah itu akhir-akhir, wah tinggal sedikit saja. Dan itu biasanya rata-rata yang terjadi kalau orang pelajari bahasa Arab. Tinggal satu. Iya kan, betul nggak? Betul. Betul itu. Kalau pelajari bahasa Arab itu kayak gitu bahasa Arab itu. Ya. Awal-awal, semangat tuh. Berapa majelisnya? 30. Terakhir sampai penutupan sisa 2. Bukan 20, 2 orang. Gak bisa sabar. Gak bisa sabar, musabarah dalam menuntut ilmu. Padahal sabar secara bahasa itu artinya al-habsu, nahan diri. Sabar secara bahasa itu artinya al-habsu. Al-habsu itu artinya apa? Nahan diri. Nahan diri bagaimana? Nahan ngantuk, matanya melek terus gitu. Nahan juga ketika bingung. Wah ini kok saya nggak paham-paham ya? Ini fa'il, maf'ul bih ini apa ya? Kok saya ulang-ulang nggak paham-paham ya? Itu lagi sabar di situ. Huruf jer itu apa ya huruf jer itu ya? Kok cuma gara-gara min ada saja kok bisa dibaca ya? Minal masjidi. Kok nggak dibaca minal masjidu? Kok bisa kayak gitu ya? Sudah bingung dia. Butuh belajar, continue. Maka kalau ini kaitannya dengan ilmu nahwu, Syekh Ibnu Utsaimin katakan dalam Muqaddimah Al-Ajurumiyah, beliau katakan kalau orang mempelajari ilmu nahwu sebenarnya gampang. Namun beliau beri catatan, gampang bagi orang yang belajar dari awal sampai tuntas. Itu biasanya belajarnya separuh-separuh. Dan bagusnya kalau pelajari bahasa Arab itu nggak terlalu lama-lama, langsung selesaikan saja, intensif. Itu kalau pelajari nahwu itu tiap hari, error sekalian gitu.
Format. Heng sekalian gitu. Wow, dia mandang gurunya terus. Itu lagi nggak paham itu, saya tahu itu. Oh iya, huruf cer itu huruf cer. Oh iya. Paham nggak? Iya paham. Udah pilih. Terus lagi bengong gitu. Kalau orang belajar bahasa Arab dengan saya tahu itu bengongnya itu gimana itu. Ini sudah tingkatan sulit ini. Wah, tunggu lihat error ini udah mulai hang. Sudah berhenti gitu. Ngebul. Nah, suruh break gitu. Saya pernah coba yang sampai 70 pertemuan kayak gitu. 70 pertemuan loh, coba lihat. 70 sesi. Itu sekitar kalau nggak salah itu mungkin 15 hari lah. Totalnya ya. Karena terpisah-pisah harinya yang kelanjutannya. Sampai segitunya. Ya, kalau sudah selesai, alhamdulillah bisa puas itu belajar. Memang belajar kayak gitu kalau bahasa Arab. Bukan belajar nanti setiap hari Ahad, ketemu lagi Ahad, biasanya yang ada. Gimana pelajaran yang kemarin masih ingat nggak? Nggak. Tuh. Kita ulang lagi, coba masa setiap kali pertemuan ulang terus pengulangan. Pengulangan lebih banyak daripada nambah. Oh, file sudah pada paham? Belum, Ustaz. Oh, ulang lagi. Well, harusnya dia sudah menginjak ke bab berikutnya gitu. Namun kalau kan lanjut terus itu belajarnya rutin terus, ya hang sekalian gitu. Ya, biar error sekalian, panas sekalian. Ya kalau sudah selesai baru puas. Oh, gininya. Iya, utuh. Itu. Butuh sahabat tadi. Sahabat butuh banget kalau belajar, apalagi belajar bahasa Arab. Sama dengan ilmu yang lainnya juga sebenarnya. Namun yang butuh lebih konsen lagi itu belajar bahasa Arab tadi. Karena itu kunci luar biasa. Maka terutama yang muda-muda, ya mudah-mudahan Allah beri hidayah itu. Paham nahwu shorof itu. Amin. Kok masih bisa mikir itu. Kalau kamu nggak paham nahwu shorof itu, aduh celaka kamu yang muda-muda ini. Ya Allah. Jangan terlalu banyak gaya-gaya gitu. TikTok kayak apa kayak. Wah, kurangi sudahlah, tobat lah kalian itu. Oh, sama macam-macam. Nahwu dulu itu pelajari itu. Ini gimana bisa majrur, ini bisa marfu, ini bisa mansub, majzum gitu. Jadi apa-apa langsung teorinya itu tertangkap langsung. Oh, alat penasab itu, alat penasab fiil, anlan, izan, kailamu, kailamul juhud, hatta itu. Sudah hafal otomatis. Bukan bengong aja. Oh, alat penasab. Oh iya, orang hafal-hafal. Yang isim-isim marfu apa saja? Ada fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, tawabi. Sudah. Dapat itu. Sudah dapat intisarinya. Yang mansub apa yang mansub? Yang harokatnya terakhir fathah. Ya, ada maf'ul bih. Ya enggak? Ada zorof zaman, zorof makan, ada maf'ul mutlak, maf'ul li ajli. Ya. Ada maf'ul ma'ah. Itu ada istisna, mustasna. Ada itu. Orang nahwu kayak begini sudah biasa aja. Itu kunci utama. Mau buka buku tafsir, nahwu dulu itu pelajari. Mau buka buku hadis, nahwu lagi. Usul fikih, lebih lagi nahwu. Nggak paham nahwu, selamat kamu. Selamat terjun di situ. Nahwu shorof itu aja kuncinya bahasa Arab itu. Maka orang-orang yang pakar usul fikih itu bahasa Arabnya pasti kuat. Gak mungkin bahasa Arabnya nggak kuat tuh, nggak mungkin. Coba aja tanya sama yang pakar-pakar usul itu seperti Ustadz Erwandi, Ustadz Musyafa itu awalnya dari bahasa Arab dulu, itu nggak mungkin langsung usul fikih, nggak mungkin. Tuh kuat di situ dulu. Bahasa Arab dia kencangkan dulu, baru masuk. Baru bisa memikirkan. Kalau ini sudah punya alat, ini sudah punya, masalah apapun itu mudah untuk diatasi, masalah fikih dan yang lainnya. Punya dasar-dasar. Dan ini yang ada kalau di Jogja diterapkan di ma'had atau pesantren namanya Ma'had Al-Ilmi, ya itu. Itu hasilkan mahasiswa-mahasiswa yang orang teknik, dokter. Nah, itu bisa menguasai ilmu agama sekalian. Karena belajarnya tadarrus, bertahap. Ya, belajarnya itu bertahap, bukan hanya tematik terus. Kalau poligami, semangat itu, berangkat. Kalau masalah galau, ya saatnya move on, berangkat.
galau-galau aja berangkat gitu. Namun kalau sudah kajiannya tauhid rububiyah, kita emang orang menarik gitu. Temanya tauhid uluhiyah, kurang semangat saya sudah paham itu. Padahal kalau ditanya juga nggak paham. Tauhid asma wa sifat, wah berat itu, nggak usah berangkat. Kalau kayak tadi itu, langsung semangat. Apalagi poligami itu, yes, saya ngajak istri sekalian, pokoknya dia harus berangkat. Istri suruh ngajak itu. Ada cara belajar ini, sahabat perlu banget. Kurang kita di situ, kurang istiqomah. Maka saya sarankan kalau ada tema yang itu ustadznya bahas kitab rutin, berangkat walaupun ada teman nggak berangkat, dia sudah futur gitu nggak berangkat lagi, berangkat terus. Itu dapat ilmu terus nantinya itu. Ya. Walaupun majelisnya cuma kecil saja. Saat yang berangkat cuma 10-5 orang, alhamdulillah. Ya, itu masih istiqomah itu. Gitu belajarnya. Terus di sini sebut apa lagi? Tasabut, sabat, wa tasabut. Tasabut itu artinya cross check, teliti berita. Maka orang yang jadi penuntut ilmu, teliti berita yang masuk. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, jika datang kepadamu berita dari orang fasik, fatabayyanu, maka cross checklah terlebih dahulu. Cross check, jangan terima mentah-mentah. Maka orang yang belajar agama itu nggak sibuk-sibuk dengan berita-berita politik yang nggak jelas, ya, nggak sibuk-sibuk dengan isu-isu yang nggak jelas, ya, nggak kait-kaitkan sesuatu cocok logi lagi, lihat di buku Iqra Qaf Ra Na gitu. Buku lihat dulu. Pak Kiainya aja sudah memperkirakan. Apa nyambungnya? Coba kalau nggak ada corona, apa nyambung? Wes ngaji ikut-ikutan share mana? Masukkan di WhatsApp. Ini loh beritanya bagus banget. Wah, ramu tuh berita itu. Apa nyambungnya coba? Hah? Corona gitu ada nyambungnya Iqra dengan virus corona? Nggak ada. Iqra sendiri, orang baca Iqra kok. Nyambungkan dengan situ. Mikir ilmiah sedikit gitu loh. Tasabut. Jangan ikut-ikutan share gitu. Viral nyusul lagi viral nih. Wah, kamu ikut-ikutan aja. Biarin aja kayak gitu. Nanti apa-apa dikaitkan lagi. Orang Indonesia kan itu lihat di langit ada tulisan Allah itu, Masya Allah. Sekarang itu langit itu Allah gitu tulisannya. Foto, upload, medsos. Padahal apa kaitannya coba? Apa kaitannya kayak gitu? Kalau ada tulisan kayak gitu, emangnya Allah langsung tunjukkan kayak gitu dengan awan gitu? Enggak kan? Siapa tahu kan cuma pas aja. Dan kamu cocok-cocokan kayak gitu. Iya kan? Enggak ada pengaruh apa-apa kok. Enggak kamu lihat kayak gitu juga imanmu bertambah kok. Enggak. Orang lihat kayak gitu juga lihat Allah gitu. Apa langsung dia sholat? Enggak juga. Dia foto kayak gitu langsung berangkat ke masjid? Enggak. Biasa aja dia. Maka jangan ikut-ikutan kayak gitu. Tasabut penuntut ilmu itu. Nah sekarang kita sudah kumpulkan berarti berapa itu? 15 poin. Itu adab untuk diri sendiri. Coba diulang pertama apa? Jadikan penuntut ilmu itu ibadah. Kedua, kun salafiyan. Ya tak? Yang ketiga, senantiasa takut kepada Allah. Yang keempat, muraqabah, khauf dan roja. Yang kelima, rendah hati dan tidak sombong. Yang keenam, qanaah zuhud. Yang ketujuh, berias dengan keindahan ilmu. Yang kedelapan, berias dengan muru'ah. Yang kesembilan, berjiwa kesatria, gak cengeng. Ya, jangan malah jadi penuntut ilmu cengeng terus gitu. Baper, gak dapat akhwat yang ini, gagal ta'aruf, gak mau ngaji-ngaji 1 bulan. Gak ada rujulah itu. Laki-laki mental kerupuk ini. Kayak gitu aja, kayak ngedap perempuan lain aja. Ini kayak si Mugis dan Barirah itu nantinya itu. Ketika Barirah putusin si Mugis gara-gara dia merdeka, ya kan?
Kemudian Mugis kan cari-cari si Bariro terus di kota Madinah itu. Bariro, sudahlah balik sama saya, kamu jangan tinggalkan saya. Mugis sampai nangis-nangis, jenggotnya basah. Jenggotan. Mugis, jenggotan itu. Jenggotan cengeng gitu. Mau gara-gara ahwat satu saja. Kayak nggak ada yang lain gitu. Mati-matian cuma ahwat itu saja, yang lain nggak mau gitu. Kayak nggak ada yang lain aja. Gentle gitu loh, nggak dapat saya laki-laki, cari lagi. Dengarkan dulu. Dengarkan itu. Yang ngomong ini gaya aja dia itu, baru aja. Dulu kena terus tuh, dulu cuma merunduk aja dia. Terus yang ke-10 menjauhi kemewahan. Ke-11 menghindari forum lagu ya no? Tadi ada istilah lagu nje, sia-sia. Terus menghindari kekacauan. Ke-12 nggak usah ikut-ikut demo, itu kacau nanti. Ke-13 bersikap lemah lembut, arifku. Namun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sebenarnya menempatkan ada tempat kita itu lemah lembut, ada tempat kita bisa bersikap tegas keras. Ya, kalau Syekh Utsaimin itu lebih cenderung pada itu. Sikap lemah lembut itu nanti pada saatnya, sikap keras juga nanti pada saatnya. Enggak semuanya lemah lembut. Ya, ada pemabuk lagi buat kacau, ya, langsung lemah lembut gitu. Wah, lihat kondisi dulu dong. Kamu jadi apa? Oh, jadi petugas, dia tegas dong, tangkap itu. Ya. Ada saatnya keras, tegas, ada. Maka Syekh Utsaimin itu katakan, lakin yakun rafiqan fi mawadhi arifku wa anifan fi mawadhi'il unfi. Sikap lemah lembut itu pada saatnya, sikap keras juga pada saatnya. Terus ke-14 itu ta'ammul. Apa tadi? Merenungkan, mikir-mikir dulu. Yang ke-15 asabat dan tasabbut. Wallahu a'lam. Istirahat dulu 2 menit.